Setelah sekian lama cuma jadi rumor yang bikin fans penasaran, akhirnya teka-teki masa depan Kapten Timnas Indonesia ini terjawab juga. Dari nyaris gabung Torino, ditikung di detik akhir, sampai resmi berlabuh ke Sassuolo dengan mahar fantastis, drama transfer ini benar-benar layak disebut salah satu yang paling panas musim ini. Menurut jurnalis top Italia, Gianluca Di Marzio, yang sudah terkenal dengan info A1-nya, Jai Itzes dipastikan akan berlabuh ke Sassuolo. Bahkan, ia akan segera menjalani tes medis dalam waktu dekat setelah sebelumnya nyaris direbut oleh Torino. Ya, ini benar-benar seperti tikungan tajam di akhir cerita transfer, sebuah drama yang membuat para penggemar sepak bola tercengang. Sassuolo terlihat sangat cerdas dalam mengatur strategi transfer ini. Klub berjuluk Neroverdi tersebut berhasil mendapatkan Jai Itzes sepaket dengan rekan setimnya di Venezia, yakni Michael Valande. Total nilai kesepakatan mencapai 11 juta euro plus bonus, yang bisa meningkat menjadi 12 juta euro jika Sassuolo berhasil bertahan di Serie A musim ini. Secara rinci, harga transfer Jai Itzes sendiri ada di kisaran 7,5 juta euro, sedangkan Valande dibanderol sekitar 3,5 juta euro. Angka ini otomatis menjadikan Bang Jai sebagai pemain termahal yang direkrut Sassuolo pada bursa transfer musim ini. Sebuah pencapaian yang jelas menunjukkan bahwa peluang bagi Jai Itzes untuk menjadi pemain reguler di tim utama sangatlah terbuka. Tak heran kalau fans Sassuolo menyambut positif kedatangan Jai Itzes. Mereka tahu, pemain yang musim lalu tampil sangat konsisten di Serie A bersama Venezia ini bukanlah sosok sembarangan. Meskipun Venezia harus terdegradasi, penampilan Jai Itzes tetap berada di level tinggi, membuatnya layak menjadi incaran klub-klub papan tengah Serie A. Pelatih Venezia sebelumnya, Eusebio Di Francesco, bahkan tak ragu memberikan ban kapten kepada Jai Itzes yang kala itu baru berusia 24 tahun. Menurutnya, pengaruh Jai di dalam maupun luar lapangan sangat besar. Karakter leadership-nya, ditambah ketenangannya dalam bertahan, membuatnya disebut-sebut memiliki aura seperti Alessandro Nesta, legenda AC Milan dan timnas Italia. Menariknya, pandangan itu juga disetujui Fabio Grosso, pelatih Sassuolo saat ini. Grosso sendiri merupakan alumni timnas Italia juara dunia 2006, sekaligus rekan setim Nesta di Gli Azzurri. Jadi, kalau seorang juara dunia percaya pada kemampuan Jai, sudah jelas ia bukan pemain biasa. Kehidupan sepak bola memang ibarat roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Dan Jai Itzes tahu betul bagaimana menyikapi situasi tersebut. Ia sudah merasakan jatuh bangun karirnya, tetapi selalu bangkit dan melangkah lebih jauh. Kita patut berbangga, karena Jai Itzes adalah wajah Indonesia di panggung Serie A. Di saat Emil Audero berjuang mengembalikan performa terbaiknya, Jai justru melangkah naik ke level yang lebih tinggi bersama Sassuolo. Perjalanan Jai dimulai sejak kecil. Ia menimba ilmu di klub amatir Brabant pada usia 7 tahun, sebelum masuk ke Akademi PSV Eindhoven di usia 9 tahun. Di sanalah fondasi teknik dan mentalnya dibentuk. Debut profesionalnya datang saat membela FC Eindhoven di usia 18 tahun. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil mengamankan tempat reguler, mencatatkan 57 penampilan selama 2 musim. Menariknya, Jai juga sempat melirik dunia futsal, bahkan pernah masuk timnas futsal U17 Belanda. Namun akhirnya, ia kembali fokus ke sepak bola lapangan besar. Pindah ke Go Ahead Eagles menjadi langkah penting berikutnya. Musim 2020 hingga 2021, Jai menjadi salah satu pilar yang membawa tim promosi ke Eredivisie. Dari 31 laga, ia menyumbang 1 gol dan 4 assist, sekaligus mengawal pertahanan yang hanya kebobolan 25 gol, terendah saat itu. Meski diminati banyak klub besar di Eredivisie, Jai justru mengambil keputusan berani pindah ke Venezia di Serie B pada 2023 hingga 2024. Alasannya jelas, ia ingin keluar dari zona nyaman dan menantang dirinya di Italia. Perjuangannya di Venezia tidak mudah. Ia sempat absen 18 pertandingan akibat trombosis vena paru-paru pada Oktober 2023. Banyak yang meragukannya, bahkan saat PSSI ingin menaturalisasinya. Namun, pada 24 Januari 2024, pelatih Venezia, Paolo Vanoli, mengumumkan bahwa Jai sembuh total. Dari situ, karirnya melesat. Ia membawa Venezia promosi ke Serie A dan tampil konsisten di musim perdananya. Performanya yang nyaris tak tergantikan membuat namanya sering masuk headline media Italia. Apalagi, ia juga menjadi kapten timnas Indonesia, menambah nilai leadership-nya. Gaya bermain Jai sebagai ball-playing defender sangat cocok dengan skema Sassuolo yang suka membangun serangan dari belakang. Tingginya 190 cm, duel udara kuat, dan tidak mudah panik di bawah tekanan. Selain itu, Jai terbiasa bermain dengan pendekatan pragmatis di timnas Indonesia,
Mirip gaya defensif Sassuolo saat menghadapi lawan-lawan kuat Serie A, Sassuolo tidak akan mengeluarkan dana besar kalau hanya ingin menjadikannya pelapis. Mereka melihat Jai punya kemampuan dan nilai tambah yang akan langsung memberi dampak. Pelatih Fabio Grosso jelas tahu cara memoles bek berkualitas. Sebagai mantan pemain Juventus, Inter, Palermo, dan Olympique Lyon, ia membawa pengalaman besar ke ruang ganti Sassuolo. Momen-momen penting di Piala Dunia 2006, seperti akselerasi yang berbuah penalti kontra Australia dan gol krusial ke gawang Jerman, menunjukkan bahwa Grosso adalah sosok yang mengerti arti laga besar bagi Jai. Ini adalah kesempatan emas. Di klub, ia dilatih oleh juara dunia. Di timnas, ia mendapat arahan dari Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg, dua legenda Belanda yang pernah mengangkat trofi Liga Champions dan Euro. Lingkungan ini akan menjadi dorongan besar bagi mentalitas dan kualitas Jai, serta timnas Indonesia secara keseluruhan. Sekarang, timnas Indonesia memiliki banyak pemain yang bermain di Liga Top Eropa, Eredivisie, Championship Inggris, Bundesliga, dan Serie A. Ini tanda bahwa kita tidak boleh minder menghadapi siapapun. Bagi Jai, perjalanan ini adalah bukti bahwa kerja keras, tekad, dan kecerdasan memanfaatkan momentum bisa membawa siapa saja ke puncak karir. Kita tunggu saja kiprahnya di Sassuolo. Semoga tes medis berjalan lancar, dan ia segera mengamankan posisi reguler di tim utama. Kalau sukses, ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga kemenangan bagi sepak bola Indonesia. Kesepakatan ini jelas bukan kebetulan. Sassuolo bergerak cepat dan cerdas, memanfaatkan situasi untuk mengamankan tanda tangan Jai Itzes sekaligus Michael Valande dari Venezia. Dengan total nilai transfer mencapai 11 juta euro plus bonus, langkah ini membuat Sassuolo menunjukkan ambisi besarnya di bursa musim panas. Terlebih, Jai dibeli dengan banderol 7,5 juta euro, menjadikannya rekrutan termahal klub untuk musim ini. Bagi Jai sendiri, ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh liku. Dari anak kecil yang bermain di klub amatir di Belanda, hingga menjadi kapten timnas Indonesia dan salah satu bek yang diperhitungkan di Serie A, semua ia lalui dengan kerja keras dan kesabaran. Tidak ada jalan pintas, semua dibangun dari proses bertahun-tahun. Performa Jai musim lalu bersama Venezia menjadi alasan kuat Sassuolo berani mengeluarkan dana besar. Statistik bertahannya impresif, ketenangannya dalam mengawal lini belakang jarang dimiliki pemain seusianya. Bahkan di tengah tekanan, ia mampu menjaga konsentrasi, membuatnya cocok untuk sistem permainan Sassuolo yang mengandalkan build-up dari bawah. Selain kualitas teknis, faktor leadership juga menjadi nilai jual utama Jai. Sejak di Venezia, ia sudah dipercaya memimpin rekan setimnya di lapangan. Di timnas Indonesia pun, ia kerap menjadi sosok yang mengatur organisasi pertahanan, menunjukkan kematangan mental yang jarang terlihat pada pemain Asia di level Eropa. Kini, semua mata akan tertuju pada kiprah Jai di bawah asuhan Fabio Grosso. Sebagai mantan juara dunia, Grosso pasti punya visi besar untuk mengoptimalkan potensi pemain barunya. Jika Jai berhasil beradaptasi cepat, bukan mustahil ia akan menjadi andalan di jantung pertahanan Sassuolo dan melanjutkan tren positif pemain Indonesia di kancah sepak bola top Eropa. Karena satu lagi pemain kita berhasil bersaing di salah satu liga terbaik dunia. Dan seperti biasa, cerita ini akan terus berlanjut. Karena dalam sepak bola, setiap akhir hanyalah awal untuk babak baru yang lebih menantang.